Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari klub 5. akan membahas materi persamaan diferensial linear yang diampu oleh dosen Ibu Nur Sahara MPD dengan saya Iksan Batubara. Saya Hanifah Matanda, Serinyariati. Langsung saja ke materinya. Pengertian dasar persamaan diferensial linear. 1. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi dan turunannya. Contoh, dy per dx sama dengan 2x. Artinya, turunan fungsi y terhadap x sama dengan 2x. 2. Apa itu persamaan diferensial linear? Persamaan diferensial linear adalah persamaan diferensial yang fungsi dan turunannya berpangkat 1, tidak saling dikalikan, dan tidak berada di dalam akar atau fungsi lain. Bentuk umumnya, dy per dx tambah p buka kurung x tutup kurung y sama dengan q buka kurung x tutup kurung. Keterangan, dy per dx sama dengan turunan pertama, p buka kurung x tutup kurung sama dengan fungsi koefisien. Q buka kurung X tutup kurung sama dengan fungsi ruas kanan. 3. Ciri-ciri persamaan diferensial linear. Linear, Y aksen tambah 2Y sama dengan 5. Y aksen 2 tambah 3Y aksen kurang Y sama dengan 0. Tidak linear, Y pangkat 2 tambah Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 1 karena ada pangkat 2 dan ada perkalian fungsi dengan turunannya. 4. Kegunaan persamaan diferensial digunakan dalam fisika, teknik, ekonomi, pertumbuhan populasi, pendinginan benda, dan rangkaian listrik. Baik, selanjutnya adalah bentuk dan jenis persamaan diferensial linear. Yang pertama, bentuk persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear memiliki bentuk umum, yaitu dy per dx ditambah fungsi px y sama dengan qx. Dengan dy per dx itu adalah turunan fungsi y, fungsi px adalah fungsi yang menjadi koefisien y, dan fungsi qx adalah fungsi di ruas kanan. Bentuk ini disebut juga sebagai bentuk standar. Yang selanjutnya, mengenal bagian-bagian persamaan. Contohnya itu ada di dy per dx ditambah 3y sama dengan 6. Bagian-bagiannya adalah yang pertama, turunan fungsi, yaitu ada di dy per dx dengan koefisien fungsinya adalah 3, fungsinya adalah y, dengan di ruas kanan itu adalah 6. Maka fungsi px itu sama dengan 3 dan fungsi qx sama dengan 6. Baik, yang selanjutnya, mengapa disebut linear? Disebut linear karena fungsi y berpangkat 1, turunan juga berpangkat 1. Tidak ada perkalian antar fungsi dan turunannya. Contoh linearnya itu y 2 aksen ditambah 3y aksen dikurang y sama dengan 0. Baik, selanjutnya itu contoh yang tidak linear. Contoh pertama ada y kuadrat ditambah y aksen sama dengan 0. Tidak linear karena y kuadrat itu berpangkat 2. Contohnya kedua, y dikali y aksen sama dengan 3. Tidak linear juga dikarenakan y dikali y aksen saling mengkalikan. Oke, yang ketiga, sin y ditambah y aksen sama dengan 0. Ini juga tidak linear karena fungsi y itu berada dalam sinus. Selanjutnya, persamaan diferensial linear orde 1. Kenapa disebut orde 1? Itu karena turunan tertingginya adalah turunan pertama. Bentuknya adalah dy per dx ditambah fungsi px dikali y sama dengan fungsi qx. Contohnya, dy per dx ditambah 4y sama dengan 8. Turunan tertinggi dari persamaan ini adalah dy per dx, maka ordonya itu 1. Selanjutnya, persamaan diferensial linear orde 2. Kenapa disebut orde 2? Itu dikarenakan turunan tertingginya itu adalah turunan yang kedua. Bentuk umumnya, a dikali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan fungsi fx. Contohnya adalah y2 aksen ditambah y aksen ditambah 6y sama dengan 0. Turunan tertingginya itu adalah y2 aksen, maka ordonya itu adalah 2. Lanjut, persamaan diferensial homogen. Disebut homogen itu jika ruas kanannya itu 0. Bentuk umumnya itu seperti dy per dx ditambah fungsi px y sama dengan 0. Contohnya itu dy per dx ditambah 2y sama dengan 0. Karena ruas kanannya itu adalah 0, maka ini akan disebut homogen. Selanjutnya, persamaan diferensial non-homogen. Disebut diferensial non-homogen
jika ruas kanannya itu tidak 0. Bentuk umumnya dy per dx ditambah fungsi pxy sama dengan qx, dengan qx itu tidak sama dengan 0. Contohnya, dy per dx ditambah 2y itu sama dengan 5. Karena ruas kanannya itu adalah 5, dan 5 itu tidak sama dengan 0, maka disebut non-homogen. Cara menyelesaikan persamaan diferensial linear. 1. Menggunakan metode faktorial integrasi. Digunakan untuk menyelesaikan dy per x tambah pxy sama dengan qx. 2 langkah penyelesaian. Langkah pertama kan px qx. Contoh, dy per dx tambah 2y sama dengan 4. Maka px sama dengan 2, qx sama dengan 4. Langkah kedua, cari faktor integrasi. Rumus px sama dengan e integral px dx. Karena px sama dengan 2, px sama dengan e pangkat 2x. Langkah ketiga, kalikan semua persamaan faktor integrasi e pangkat 2x dy per dx tambah e pangkat 2x y sama dengan 4e pangkat 2x. Ruas kiri menjadi d per dx e 2 pangkat x y, sehingga d per dx e pangkat 2x y sama dengan 4e pangkat 2x. Langkah keempat, tinggal integralkan e pangkat 2xy sama dengan integral 4e pangkat 2x dx. E 2xy sama dengan 2e x tambah c. Langkah kelima, cari nilai y. Nilai y sama dengan 2 tambah ce pangkat 2x. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, pernahkah kamu memperhatikan bahwa baterai HP terisi sangat cepat dari 0 sampai 80%, tetapi sangat lambat ketika menuju 100%. Fenomena ini menggunakan prinsip dasar persamaan diferensial di atas. Prosesnya, laju pengisian muatan listrik dy per dx dikendalikan oleh sistem agar mengecil seiring baterai mendekati kapasitas penuhnya. Ini dilakukan untuk mencegah overheating atau panas berlebih. Hubungan dengan rumus, angka 2 bertindak sebagai representasi bahwa baterai penuh 100%, suku CE min 2x, suku CE pangkat min 2x menunjukkan sisa kapasitas yang belum terisi, yang nilainya akan terus mengecil secara eksponensial seiring berjalannya waktu, yaitu x yang disebut x dalam contoh kita.